Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Kali ini kita berada di segmen kedua, masih membahas tentang supervisi administrasi untuk guru BK berdasarkan POPBK. Nah, menyambung dari video sebelumnya di segmen yang pertama, kita membahas tentang komponen kegiatan yang ada pada program BK ya, yang harus disiapkan. Mengapa saya bagi menjadi dua segmen? Karena memang di segmen pertama itu durasinya sudah hampir 14 menit teman-teman ya. Saya takutnya nanti akan ya tidak akan efektif ya, makanya saya bagi menjadi dua segmen. Nah, sekarang berada di segmen kedua, di mana komponen kegiatannya itu yaitu aktivitas pelayanan BK. Oke, coba kita tulisan ya. Kita berada di aktivitas pelayanan BK. Di sini berbunyi pelayanan langsung. Nah, kalau dilihat dari program ya, artinya ini merupakan lanjutan dari program yang sudah kita buat, teman-teman. Nah, di sini ada konseling individual, di mana untuk RPL-nya itu kan sudah ada. Karena ini aktivitas pelayanan BK, sifatnya pelayanan langsung, ini kita buktikan dengan bukti fisik seperti itu ya, konseling individual. Ada atau tidak ada? Kita bilang ada, dan harapan kita nilainya maksimal seperti itu. Nah, jadi teman-teman, jadi setiap kita melaksanakan konseling individu itu kan harus dibuktikan dengan fisik ya. Jangan hanya dengan RPL-RPL-nya saja. Saya biasanya ketika melaksanakan konseling itu, saya selfie dulu dengan siswa, baik itu ketika di awal, di tengah, atau di akhir. Disesuaikan saja dengan keadaan. Kalau seandainya siswa itu datang, misalnya nih mau konseling individu ya, datang nangis-nangis, ya yang laki-laki datang Pak, dan cerita pokoknya ya, kalau masalah siswa itu. Nggak mungkin kan kita langsung minta foto dulu nak sebagai bukti, nggak mungkin. Pasti selesaikan dulu proses konseling itu, siswa sudah merasa nyaman, barulah nak yuk Bapak minta dokumentasinya dulu seperti itu. Nah, itu hal yang wajar ya, siswa kita biasanya ngerti. Alhamdulillah kalau di tempat saya itu sudah yang sifatnya foto-foto itu ya, setiap kegiatan di foto itu anak-anak sudah lumrah lah, sudah memaklumi. Nah, itu bentuk laporan kegiatan. Kemudian konseling kelompok juga dibuktikan dengan foto kegiatan ya. Kemudian bimbingan kelompok juga seperti itu, bimbing klasikal, ini hal-hal yang tidak sulit ya untuk kita dapatkan dengan nilai yang maksimal seperti itu. Paling kalau seandainya nilainya tidak maksimal, kalau sekiranya jumlah RPL itu 10, fotonya tidak sampai 10, itu yang biasanya menjadi nilainya kurang seperti itu. Kelas besar ya, biasanya kalau kelas besar ini dilaksanakan kalau kami di masjid ataupun di GSG seperti itu, di aula ya. Konsultasi ya, kolaborasi, ini bisa kita mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman. Kunjungan rumah ya, pendampingan, saya rasa nilai kita akan sangat maksimal ya kalau kita memenuhi ini. Peminatan. Nah, untuk peminatan ini ya teman-teman ya, di kurikulum Merdeka ini memang kita sangat terlibat ya. Kita bisa dijadikan penentu ya, tapi bukan hakim ya. Kita sebagai penentu siswa kita untuk membantu mereka berpikir ya, berpikir realistis dengan apa yang mereka miliki ya. Oke, kita lanjut ke komponen pelayanan tidak langsung. Nah, pelayanan tidak langsung di sini terdiri dari papan bimbingan ya, tersedia atau tidak di ruangan BK ya, ada misalnya ya, poinnya maksimal misalnya. Kotak masalah tersedia atau tidak. Nah, media cetak, leaflet, buku saku, bibliokonseling seperti itu, audiovisual dan audio. Nah, jadi teman-teman, untuk papan bimbingan ini sebenarnya
Bisa sih kita buat sederhana saja ya di ruangan BK, eh, di tengah ataupun misalnya di depan. Tapi kalau di depan itu rentan surat kaleng, teman-teman ya. Saya pernah mendapat pengalaman dari teman-teman kita juga di grup, karena mereka membuat papan bimbingan atau kotak masalah ini, ya, mereka letakkan di depan ruangan BK, mereka sering mendapatkan surat kaleng yang isinya eh, pengaduan adu domba ya. Kalau yang sifatnya baik tidak masalah dan kita bisa mengklarifikasi siapa sih yang mengirimkan. Kalau mereka hanya ingin mengadu domba tanpa memberikan eh, identitas, itu kan membingungkan kita. Takutnya cenderung akan terjadi fitnah seperti itu ya. Nah, kemudian media cetak ya, leaflet, buku saku atau bibliokonseling ini cukup kita buatkan seperti buku tata tertib saja. Tapi bukan detail, hanya saja mengingatkan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai siswa ya. Audiovisual ataupun audio ini biasanya bisa kita gunakan di saat kita memberikan layanan ya. Kemudian pelaporan ya. Pelaporan ini banyak teman-teman. Nah, dan rasanya saya sudah pernah ya memberikan semuanya ini kepada teman-teman ya. Laporan pelaksanaan konseling individual, ya ini berbentuk laporan. Kemudian kepuasan konseling terhadap konseling individual. Tapi harusnya kalau kepuasan konseling terhadap konseling individual ini ada dievaluasi ya. Oh, dievaluasi ini skala asesmen ya. Oke lah. Nah, laporan pelaksanaan konseling individual. Nah, di situ ada sih laporannya ya, pernah saya kirimkan. Tapi kalau tidak ada akan saya buatkan kembali, teman-teman. Kepuasan konseling terhadap konseling individual. Nah, biasanya akan ada instrumen tuh, teman-teman. Seberapa puas anak-anak ketika mereka diberikan layanan oleh guru BK. Di situ ada skalanya. Tidak puas, puas, sangat puas seperti itu ya. Laporan pelaksanaan konseling terhadap konseling kelompok ya. Harapan kita juga maksimal teman-teman ya. Kepuasan konseling terhadap konseling kelompok. Oke, laporan artinya laporan kepuasan seperti itu ya. Kemudian laporan pelaksanaan bimbingan kelompok, kemudian laporan bimbingan klasikal. Nah, jadi teman-teman, laporannya itu bukan berbentuk satu persatu, tidak. Laporannya itu dibuat saja dalam laporan pelaksanaan BK. Nah, di dalamnya ada RPL tadi. Kemudian laporan konseling individual ya. Artinya bukan dipisahkan, tetap digabungkan. Laporan pelaksanaan BK selama 1 semester atau 1 tahun. Oke, laporan pelaksanaan bimbingan kelas, lintas kelas, laporan konsultasi, ya ini mencakup siswa, guru, kepsek, ortu, dan ahli. Kalau kita pernah. Kalau kami biasanya psikolog ya, psikolog. Kemudian laporan kolaborasi, ya laporan alih tangan kasus, kunjungan rumah, advokasi, pendampingan, konferensi kasus, dan laporan peminatan. Nah, semuanya ini ada kalau kita benar-benar melaksanakannya. Saya rasa kalau teman-teman yang berpedoman pada POPBK pasti ada ya. Nah, ini dia. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini ada skala asesmen layanan BK menurut siswa, ya, skala kepuasan orang tua tentang layanan BK, skala kepuasan guru dan kepala tentang layanan BK, laporan evaluasi dan tindak lanjut. Nah, jadi teman-teman seperti ini. Skala kepuasan orang tua ini pernah enggak teman-teman memberikannya? Kalau saya dulu ya, kalau sekarang tidak pernah. Mengapa saya tidak pernah? Karena memang apa ya istilahnya itu tidak sempat ya membagikannya karena ya takut harus melalui izin lah intinya ya. Yang harus saya lakukan itu harus izin dulu agar tidak menyalahgunakan seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin melaksanakannya itu baik, tapi yang jelas harus koordinasi terlebih dahulu melalui sekolah ya, biar tidak menyalahi ya. Kemudian skala kepuasan guru dan kepala sekolah tentang layanan BK, ya silakan dibuat instrumennya. Di POPBK ada ya skala itu. Checklist kalau tidak salah 6 atau 7 butir
pernyataannya. Kemudian laporan evaluasi dan tindak lanjut program. Nah, di sini ada keterangan ketercapaian. Nah, di sini ada nilai akhir, skor perolehan kali 100 bagi 196. Didapatlah hasil ini ya. Ini 196 ini nilai maksimal dari skor ya, perolehan skor. Ada baik sekali 86 sampai 10 sampai 100%, baik 70% sampai 85, di bawah itu 55% itu kurang. Nah, kalau seperti ini saya yakin ya, kalau nilainya berada di skor 4, saya sangat yakin kita akan mendapatkan nilai baik sekali. Nah, ini merupakan tindak lanjut dari supervisor ya. Nah, harapan saya tentu kepada teman-teman, supervisornya harus paham tentang BK ya. Jangan yang tidak paham BK, mereka berkiblat instrumennya itu pada instrumen guru mata pelajaran sehingga tidak nyambung seperti itu. Nah, ini hanya opsi kalau teman-teman ingin menggunakan. Di video berikutnya saya akan menunjukkan lagi bentuk instrumen supervisi guru BK lainnya ya, sehingga kita akan kaya akan informasi bentuk instrumen supervisi. Tinggal kita cocokkan mana yang kira-kira yang akan kita pakai seperti itu. Baiklah teman-teman, terima kasih atas supportnya. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share video-video dari channel Guru BK Konselor. Semoga channel ini terus berkembang, bermanfaat bagi guru-guru di Indonesia, khususnya lagi guru BK yang ada di Indonesia. Tetap semangat ya teman-teman. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru BK Konselor.